Yo guys, Gary Gensler become crypto enemy number one. Dia telah menempatkan dirinya sebagai musuh nomor satu di dalam kripto, teman-teman. Setidaknya dalam 2 tahun belakangan ini, kita selalu dihadapkan dengan berita yang tidak menyenangkan dari si Gary Gensler ini. Oleh karena itu, pantaslah kalau saya menyatakan bahwa ke depan ini, benar-benar Gary Gensler ini dalam masalah serius, teman-teman. Karena meskipun sempat terjadi pump besar, sekitar 2 ribuan dolar ketika Grayscale itu menang dari putusan hakim untuk merevisi ini si Gary Gensler ini, merevisi tinjauannya dia terhadap proposal si Grayscale tersebut, teman-teman. 2.000 dolar itu juga dihapus lagi gara-gara pemberitaan dari si Gary Gensler di sini, teman-teman. Dan Bitcoin ketika saya merecord video kali ini berada pada level 25.700-an dolar, teman-teman. Altcoins pada merah di sini, teman-teman. Ada beberapa yang lawan arus di sini seperti Toncoin, akan tetapi pada umumnya altcoins itu juga tumbang, teman-teman. Dan seperti apa masalah yang sedang menanti Gary Gensler ke depan ini akan kita bicarakan dalam video kali ini, beserta seperti apa katalis yang kemungkinan besar akan membawa aroma positif untuk Bitcoin ke depannya ataupun aset kripto lainnya. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kenapa kripto tumbang hari ini? Salah satu alasan kenapa ini kripto ini bisa tumbang kali ini itu adalah gara-gara si Gary Gensler tersebut, teman-teman. Dan apa yang telah dilakukan oleh Gary Gensler ini adalah dia setidaknya menunda 6 Bitcoin spot ETF. Jadi semua aplikasi itu di-delay oleh dia, teman-teman, dan gagallah naik ini si Bitcoinnya. Malah tumbang dia, teman-teman. Dan yang semulanya optimis mengenai ETF tersebut, teman-teman, odds-nya di sini itu berubah menjadi 75% untuk Bitcoin ETFs ini bisa launching tahun ini. Sementara odds ini bergeser menjadi 95% di akhir tahun 2024, teman-teman. Dan ekspektasi ini benar-benar bergeser, teman-teman, dari yang awalnya kita optimis, kemudian berubah ada sedikit penurunan optimisme di sana dari 95% menjadi 75%. Dan Wisdom 3 untuk spot Bitcoin ETF filingnya ini itu telah di-delay dan kita harus menunggu 45 hari lagi untuk melihat seperti apa. Seperti apa nanti keputusan dari SEC, teman-teman. Dan dari kejadian ini, teman-teman, ada beragam reaksi dari warga net ya, warga Twitter, warga X, maaf. Karena SEC mendelay Valkyrie Wisdom 3 Invesco Spot Bitcoin ETF. Dan di sini diwakilkan kita ini dengan sebuah meme ya, atau gift ini dari Autism Capital di sini, teman-teman. Semuanya ini ditujukan fokusnya kepada Gary Gensler, teman-teman. Tapi apakah si Gary Gensler peduli dengan hal ini? I don't think so, guys. Dia punya misi lain sepertinya dalam hal ini. Kemudian teman-teman, untuk melihat situasi kita yang sebenarnya di sini, bisa kita mengaca dari apa yang dikatakan oleh Cryptographers di sini, bahwa Bitcoin ini merupakan index of money laundering yang dikatakan oleh Larry Fink dari BlackRock ya teman-teman, itu di 2017. Kemudian di 2023 ini BlackRock ini mengajukan spot Bitcoin ETF dan akhirnya si Gary Gensler menunda seperti itu, teman-teman. Ada semacam opini saya di sini secara pribadi, teman-teman. Saya menganggap bahwa kemungkinan besar para institusi besar ini sengaja untuk menahan ini supaya harga tidak naik-naik, teman-teman. Karena untuk spot Bitcoin ETF itu sudah saya katakan di beberapa video sebelumnya, spot Bitcoin ETF itu harus ada Bitcoin aslinya. Dan kalau mereka beli di harga mahal, teman-teman, ketika ini di-approve, ya sedikitlah keuntungan dari bandarnya nanti, teman-teman. Oleh karena itu, Colby Menger di sini menyatakan, jangan jual Bitcoin itu murah-murah meriah kepada BlackRock. Ini dikatakan oleh Colby Menger. Apakah ada sahabat Black Cuan yang setuju dengan ucapan ini? Saya ingin tahu pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa ada masalah serius yang akan dihadapi oleh Gary Gensler ke depan ini, teman-teman.
karena dia nanti ini akan bersaksi di hadapan Kongres untuk membahas kripto serta rencana ETF Bitcoin. Teman-teman, apa yang telah dilakukan oleh Gary Gensler ini justru menuai banyak sekali kritik ya dari pihak pemerintah ataupun regulators, teman-teman, terutama yang pro dengan kripto dalam hal ini, karena para regulators ini secara bipartisan, teman-teman, dua belah pihak di sini dari yang pro pemerintah ataupun oposisi merasa apa yang dilakukan oleh Gary Gensler ini merupakan kemunduran untuk ekonomi Amerika Serikat sendiri, teman-teman. Dan meskipun pemanggilan si Gary Gensler ini untuk bersaksi atau testimoni dia di hadapan Kongres, teman-teman, bukan secara implisit menyatakan tentang kripto sebagai fokus mereka, akan tetapi pembahasan mengenai kripto itu pasti akan menjadi pertanyaan yang mengancam posisinya si Gary Gensler dalam hal ini, teman-teman. Karena semua tindak tanduk dari Gary Gensler ini, teman-teman, ternyata membuat dia terperangkap di dalam APA maze, atau kita sebut di dalam labirin ya untuk APA tersebut, teman-teman. Dan data ini dikuatkan, teman-teman, pelanggarannya dia terhadap APA, Administrative Procedure Act tersebut, teman-teman, gara-gara si SEC ini 2021 itu mengkampanyekan mengenai Bitcoin ETF yang future tersebut, teman-teman. Lantas kenapa yang spotnya malah ditolak? Nah, disitulah si Gary Gensler ini terjebak, teman-teman. Dan dia harus bersiap untuk menjelaskan apabila nanti dari Kongres itu akan ditanya dia ini habis-habisan, dirujak ini si Gary Gensler nanti di sana. Dia harus bisa menjelaskan hal tersebut, teman-teman. Karena si SEC ini benar-benar telah membuat Amerika itu berada di dalam kemunduran. Sementara negara-negara lain, anggap aja Singapura ya di Asia, teman-teman, menyambut kripto dengan teknologi blockchain-nya tersebut dengan sangat positif, teman-teman. Lantas untuk Amerika sendiri, apakah ada solusi? Teman-teman, seperti saya katakan di beberapa video juga sebelumnya, bahwa 2024 itu kita punya dua event penting. Yang pertama itu halving, kemudian yang kedua adalah president elections. Nah, di sini saya ingin berbicara mengenai Joe Biden. Apakah dia akan terpilih lagi nanti di dalam pemilihan berikutnya? Karena celah dari investor kripto atau retails yang banyak itu di Amerika Serikat ini, teman-teman, akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Oleh karena itu, menurut Bitcoin.com di sini, Biden's regulators urge to work with the Congress on crypto regulation. Jadi dia ini terpaksa ini kayaknya, teman-teman, harus membuat regulasi yang clear, yang bagus, yang dapat memfasilitasi perkembangan dari teknologi blockchain yang ada di Amerika tersebut, teman-teman. Dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat ini itu menyatakan bahwa fit for the 21st Century Act to establish crypto framework. Jadi mereka ingin undang-undang baru yang disebut sebagai fit for 21st Century Act ini itu diterapkan untuk kripto karena perbedaan paradigma di dalam pasar keuangan ataupun cara kita bertransaksi, teman-teman, sebelum ada teknologi blockchain. Dengan sudah adanya teknologi blockchain melalui Bitcoin, melalui cryptocurrency, itu harus diubah. Jadi aturan lama itu dianggap tidak relevan lagi ini untuk menetapkan status dari cryptocurrency ataupun teknologi-teknologi blockchain yang mengatasi ataupun memberi pembaharuan di dalam cara kita bertransaksi secara finansial, teman-teman. Jadi akan ada semacam kejelasan nantinya untuk aturan dari kripto tersebut. Karena sudah saatnya untuk Amerika Serikat ini catch up dia dengan negara-negara lain yang sudah membuat regulasi untuk aset kripto itu yang jelas, teman-teman. Contohnya Singapura sajalah kita ambil seperti itu. Bahkan Cina yang selama ini memban kripto itu sudah soft, dia sudah sedikit lunak lembut dia terhadap kripto, teman-teman. Lantas kenapa Amerika? Dan selain dari apa yang saya katakan tadi mengenai tahun depan itu ya, 2024 ini merupakan pemilihan presiden Amerika Serikat ini, dan ini potensial sekali untuk menjadi katalis untuk the next cryptocurrency bull market, teman-teman. Jika kalian setuju, coba kalian tulis komentar kalian di bawah. Kalau tidak setuju juga apa alasannya.
Dan teman-teman, meskipun pada saat ini kita dalam posisi bear market, Bitcoin sudah turun ke $25.000, Black Chuan dalam hal ini tetap bullish long terms untuk aset-aset Bitcoin ataupun kripto dalam hal ini teman-teman, karena saya memandang fenomena ini seperti yang pernah dikatakan juga ya di 2-3 tahun yang sebelumnya sebagai era digital Darwinism teman-teman. Bagi orang yang tidak bisa mengadaptasi teknologi itu akan ketinggalan ataupun dia akan terpaksa punah teman-teman. Dan Joe Biden apabila dia tetap teguh dengan Gary Gensler juga ya, tidak menghasilkan clarity dalam hal ini, dia akan mendapatkan titik lemah yang diserang oleh para lawan politiknya. Itulah kenapa tahun 2024 tersebut merupakan momen yang penting untuk kripto ataupun Amerika Serikat teman-teman. Dan sementara harga Bitcoin masih turun sekarang ini ataupun altcoins masih turun sekarang ini teman-teman, kita tetap jaga emosi kita, jangan panik, jangan juga FOMO. Untuk sisanya teman-teman, let's enjoy the ride guys. Sampai jumpa di update berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Chuan. Peace my friend.